3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farih Agus Istiqlal dengan NIM 20241010251 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Fikri Riksya Rahman dengan NIM 202410102097. Kami dari kelas Algoritma 2E, di mana saat ini kami akan menjelaskan proyek akhir dari ujian akhir semester Algoritma 2. Di sini kami memilih Smart Project tentang kurir, di mana kami memilih metode knapsack, yang mana aplikasi ini memudahkan kurir untuk mengirimkan barang secara maksimal. Baik, kita akan masuk ke dalam source code, di mana yang pertama kita akan mengimportkan JSON, kemudian from datetime, import datetime untuk mengimport tanggal atau waktu yang telah kita gunakan sekarang. Kemudian kita membuat variabel file JSON untuk memberi nama file JSON yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membuat variabel list barang, di mana berisikan list kosong, dan tanggal, variabel tanggal dengan format datetime.now.strftime. Selanjutnya kita membuatkan variabel nomor pengiriman yang berisikan 0. Kemudian kita tambahkan variabel fasilitas, di mana pada variabel fasilitas ini terdapat list dengan indeks ke 0, yaitu kendaraan motor sama dengan motor, harga sama dengan 4.000, dan kapasitas max sama dengan 20. Dan indeks kedua, kendaraan sama dengan mobil, harga jasa sama dengan 10.000, dan kapasitas maksimal sama dengan 350. Selanjutnya, kita membuat perulangan, di mana ada variabel AX untuk menginputkan penyortiran barang untuk kendaraan, mobil, atau motor. Dan jika kita memilih mobil dengan format if AX sama dengan mobil, di mana variabel kapasitas max sama dengan fasilitas indeks 1, list kapasitas maksimal, kemudian akan beri. Dan jika kita memilih motor, maka dengan kodean tersebut AX sama dengan motor, di mana variabel kapasitas max sama dengan fasilitas indeks ke 0 dengan list kapasitas max. Selanjutnya, kita membuat variabel cons jarak yang berisikan 4.000 per 1 km. Selanjutnya, kita membuatkan function dengan nama new file, di mana function ini berfungsi untuk membuat file baru, file data JSON. Dengan variabel data JSON sama dengan data barang, dan kita menginputkan format untuk membuat file JSON baru, yaitu with open file JSON, w as file json.dam dalam kurung data file indent sama dengan 3. Selanjutnya kita membuat function baru dengan nama baca data, di mana function ini berfungsi untuk membaca data yang telah kita inputkan dalam file JSON dengan format atau dengan sintaks with open dalam kurung file JSON as file, variabel cetak sama dengan json.load dalam kurung file, kemudian return cetak. Kemudian kita membuat function baru lagi dengan nama tambahkan data, di mana function ini berguna untuk menambahkan data-data yang telah kita inputkan ke dalam file JSON. Yang berisikan barang, jenis barang, berat, lebar, harga, volume, dik barang, jarak, nomor pengiriman, dan layanan. Dan kita globalkan variabel-variabel ini supaya dapat digunakan pada function yang di luar function. Selanjutnya kita membuat variabel nomor pengiriman plus sama dengan 1. Kemudian kita membuat variabel barang untuk menginputkan nama barang, kemudian variabel jenis barang untuk menginputkan jenis barang, variabel berat untuk menginputkan
berat barang. Kemudian kita membuat perulangan lebar dengan variabel lebar untuk menginputkan masukan lebar, di mana jika kita menginputkan lebar pada variabel X di atas dengan inputan lebih dari 30, maka akan muncul printout lebar barang tidak boleh lebih dari 30 cm. Dan jika kita menginputkan lebar kurang dari 30 dengan variabel X sama dengan mobil, maka akan muncul printout lebar barang tidak boleh kurang dari 30 cm. Selanjutnya kita membuat variabel dik barang yang berisikan nomor pengiriman, tanggal, barang, jenis barang, jarak, berat, lebar, harga, dan volume. Dan selanjutnya kita membuat variabel tambah yang berisikan function baca data, di mana tambah JSON pada indeks ke-0 data barang, kemudian dot append dik barang dengan sintaks with open file JSON w as file JSON dedam dalam kurung tambah file indent sama dengan 3 dan akan muncul printout barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, di sini terdapat function pil layanan, yang dimana di sini terdapat global pelayanan, kapasitas max, jarak, kendaraan, harga layanan, dan harga layanan. Nah, di sini jika layanan sama dengan reguler, maka harga layanan sama dengan 0. Jika layanan sama dengan cepat, maka dia harga layanan akan bertambah 2.000. Sedangkan jika layanan sama dengan kilat, maka harga layanan akan bertambah sama dengan 5.000. Nah, di sini jika penyortiran barang atau variabel X di atas itu sama dengan mobil dan jaraknya lebih dari 3, maka harga sama dengan itu di jarak dikali conv jarak plus fasilitas pada indeks ke-0 harga jasa dari mobil ini, lalu ditambahkan dengan harga layanan. Lalu jika jaraknya tidak lebih dari 3, maka dia cukup harga sama dengan harga jasa dari penggunaan pelayanan mobil ditambahkan dengan harga layanan. Lalu jika aksnya sama dengan motor dan jaraknya lebih dari 4, maka dia akan harga sama dengan jarak dikali conv jarak plus fasilitas pada indeks ke-0 yang dimana menerangkan harga jasa pada motor dan ditambahkan dengan harga layanan. Nah, jika jaraknya kurang dari 4, maka dia cukup menambahkan harga jasa dari motor ini ditambahkan dengan harga layanan. Lalu di sini terdapat function hapus data, di mana kita membuat list baru dengan list underscore sama dengan list kosong. Lalu kita bikin variabel baru juga dengan JSON data barang yang nantinya di sini akan dipanggil list underscore-nya. Lalu kita buat perulangan untuk melihat data-data apa saja yang sudah tersimpan di dalam file. Lalu kita tanya barang apa yang ingin dihapus. Lalu kita buka file JSON-nya with open file JSON as file. Lalu kita baca JSON.load file, JSON pada indeks ke-0 pada data barang. Jika for data underscore in baca, jika nama barang itu sama dengan apa yang ingin dihapus, maka dia akan continue, akan men-skip. Jadi dia tidak akan menulis ulang. Nah, jika tidak sama dengan apa yang ingin dihapus, maka dia akan ditambahkan ke dalam list yang baru ini. Lalu kita akan menulis list yang baru itu ke dalam file JSON with open file JSON write as file JSON.dump baru file indent sama dengan 3. Lalu di sini menampilkan pesan dialog sukses menghapus data barang nama barang tersebut. Nah, lalu di sini print data telah diperbarui dan menampilkan data barang apa saja yang telah sekarang selesai untuk dimasukkan seperti itu. Lalu di sini terdapat function knapsack brute force karena kita menggunakan algoritma brute force. Di sini parameter kapasitas max, berat, value, dan n. N di sini menerangkan panjang list dari data barang. Nah, jika n-nya sama dengan 0, maka dia akan
membuat variabel tampung dengan indeks ke 0 yaitu value ini dan value 0 dan list kosong. Di mana 0 ini nantinya akan berisikan value maksimal dan list kosong ini akan berisikan indeks yang nantinya akan disimpan untuk pengiriman nanti. Lalu kita return tampung. Jadi ketika barangnya sudah habis, tidak ada yang harus dimasukkan lagi, maka dia akan kembali ke base case. Nah, di sini juga terdapat base case jika kapasitas max-nya sudah habis, maka dia akan mereturnkan tampung juga. Lalu jika berat pada indeks yang sekarang melebihi kapasitas max, dia akan men-skip barang tersebut, lalu kita berlanjut ke barang selanjutnya dengan parameter n-1. Lalu kita tampung satu yang berisikan knapsack brute force, yang dimana kapasitas berisikan parameter kapasitas max yang sudah dikurangi oleh berat pada indeks kesarang, lalu akan berlanjut kepada barang indeks selanjutnya. Lalu di sini tampung 2 berisikan knapsack brute force, yang dimana kapasitas maksinya tetap, lalu berlanjut ke barang selanjutnya. Nah, di sini nilai-nilai tersebut kita tampung ke dalam nilai 1 yang berisikan value pada indeks sekarang, ditambah tampung 1 pada indeks ke 0 yang berisikan tadi value-nya, lalu nilai 2 itu cukup berisikan tampung 2 pada indeks ke 0. Nah, lalu kita pilih nilai max sama dengan max nilai 1, nilai 2, yang berarti nanti akan dipilih nilai maksimal dari nilai 1 dan nilai 2 ini. Nah, jika nilai max-nya sama dengan nilai 1, maka pada tampung 1 pada indeks ke 0, yang dimana berisikan nilai value tersebut, itu sama dengan nilai max. Nah, lalu kita tandai indeks barangnya dengan membuat variabel indeks barang, dan kita bungkus dengan list yang berisikan n-1. Nah, lalu tampung 1 pada indeks ke 1, yang dimana untuk mencatat indeks barang yang dimasukkan, kita extend indeks barang. Kenapa? Agar nanti pada saat menulis di sini, list yang ini akan dibongkar dan dimasukkan ke dalam indeks ke 1 ini. Seperti itu, agar nanti mempermudah pada saat proses pemanggilan. Nah, lanjut, di sini kita buat function menu utama, yang dimana terdapat menu membuat file baru, tambahkan data barang, lihat data barang, hapus data barang, list pengiriman barang, dan exit. Nah, di sini kita buat perulangan, kita panggil menu utama tersebut, pilih dengan input ingin menu nomor berapa. Jika kita pilih nomor 1, maka dia akan membuat file baru. Jika pilih nomor 2, dia akan menambah data barang. Lalu jika pilih nomor 3, dia akan membaca data barang dan menampilkan data barang apa saja yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam file. Lalu menu keempat untuk menghapus data barang. Lalu untuk menu 5 yaitu untuk menampilkan list pengiriman barang, yang dimana nantinya ini berisi barang-barang apa saja yang harus dikirimkan pada hari itu. Nah, di sini kita buat nama, berat, value dengan masing-masing indeks list kosong. Lalu kita buat variabel n yang berisi len baca data dari data barang ini. Lalu kita buat perulangan for i in range n, kita tambahkan berat ini, berat barang pada file itu kita masukkan ke dalam berat ini agar mempermudah pemanggilan. Lalu value juga seperti itu. Nah, lalu kita knapsack brute force kita panggil knapsack brute force yang di atas tadi, yang function di atas, lalu kita tampung ke dalam hasil. Nah, di sini hasil fix, yang dimana hasil pada indeks ke-1, lalu kita tampung baca data, tampung function baca data pada data barang, kita tampung ke dalam variabel panggil agar nanti mudah dalam membaca outputnya, seperti itu. Lalu di sini kita print Smart Courier karena nama aplikasi kami yaitu Smart Courier. Lalu di sini kita print data-data yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita tampilkan nanti. Di sini dengan indeks nomor pengiriman, tanggal, dengan kolom nomor pengiriman, tanggal, nama barang, jenis barang, berat barang, value. Lalu di sini kita buat perulangan dari line panggil, yang dimana panggil ini berisikan data barang yang sudah tersimpan di dalam file. Nah, di sini jika
kita buat if I in hasil fix, kita print data-data barang yang sudah tersimpan di dalam file, di mana kita menggunakan formatting string, di mana kita panggil I nomor pengiriman, panggil I tanggal, nama barang, jenis barang, berat barang, dan value. Nah, di sini langsung kita end, berarti sudah selesai program digunakan. Terima kasih telah menggunakan Smart Courier. Maka dia akan langsung keluar dari program. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut untuk mengimplementasikannya. Jika kita run, maka di sini akan tampil mobil atau motor. Misalnya kita ingin melakukan penyortiran untuk kendaraan motor. Nah, di sini selamat datang di Smart Courier. Selamat datang di Smart Courier. Menu jika kita belum mempunyai file baru, kita harus memilih nomor 1 terlebih dahulu. Lalu 2, kita tambahkan data barang. Kita masukkan nama data barang, misalkan paket 1 dengan jenis barangnya makanan. Lalu berat barangnya misal 8 kilo, lalu lebarnya 20 cm, jaraknya 7 kilo, reguler. Lowercase itu. Baik, tadi terdapat kesalahan bahwa di sini bersifat sensitive case ya. Jadi harus sama persis dengan apa yang diminta oleh program. Jadi kita ulang membuat file baru, lalu tambahkan data barang, kita masukkan misal nama barangnya paket 1, lalu jenis barangnya makanan, lalu berat barangnya 8 kilo, lalu beratnya lebarnya 20 cm, jaraknya 7 km, lalu reguler. Nah, barang berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahkan data barang lagi, misal paket 2, berjenis barang kosmetik dengan berat 9 kilo, lalu lebarnya misal 25 cm, lalu jaraknya 8 km, lalu layanannya cepat atau reguler saja, reguler. Oke, kita tambahkan lagi data barang paket 3, jenis barangnya makanan juga, lalu berat barangnya 10 kilo, lebarnya misal 28, lalu jaraknya 4 km. Di sini reguler. Nah, kita sudah menambahkan 3 data barang. Selanjutnya, jika kita ingin melihat data apa saja yang sudah tersimpan di dalam file, kita pilih menu 3. Nah, seperti itu. Dia akan menampilkan data barang apa saja yang telah masuk ke dalam file. Lalu, jika kita ingin menghapus data barang, kita bisa pilih nomor 4 untuk menghapus data barang. Kita pilih misal paket 1 untuk dihapus. Nah, dia akan otomatis terhapus seperti itu. Lalu kita cek filenya jika nah, di sini sudah terhapus paket 1, sudah tidak ada. Nah, lanjut. Kita lihat data barangnya. Nah, paket 1 sudah hilang. Kita langsung ke menu 5. Nah, di sini karena paket 1 sudah dihapus tadi, maka karena kapasitas max motor ini adalah 20 kilo dan sedangkan berat barangnya itu 9 dan 10, totalnya 19 kilo, berarti dapat diangkut semua. Jadi ini adalah list barang yang harus dikirimkan hari ini juga. Lalu bagaimana jika penerapan knapsack-nya? Nah, kita akan masuk ke penerapan knapsack-nya. Kita masukkan motor juga, lalu membuat file baru,
lalu tambahkan data barang, lalu paket 1, makanan, lalu berat barangnya 8 kilo, lalu lebarnya 25, jaraknya 9 kilo, reguler. Nah, seperti itu. Lalu tambahkan data barang lagi, paket 2, kosmetik, berat barangnya 11 kilo, lalu lebarnya 25, jaraknya itu 5 kilometer, lalu pemilihan layanannya reguler. Nah, barang berhasil ditambahkan. Kita lihat data barangnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita tambahkan data barang satu lagi, paket 3, makanan, jenis barangnya makanan, beratnya 7 kilo, lebarnya 21, jaraknya 10 kilometer, layanannya reguler. Nah, di sini sudah kita memasukkan data tiga barang, lalu kita lihat list pengiriman barang. Nah, di sini hanya barang 1 dan barang 3 saja yang diambil, karena ini memiliki value yang tertinggi, di mana barang 1 memiliki value 5.000 dan value barang 3 adalah 6.285, sehingga barang-barang ini adalah barang-barang yang akan dikirim pada hari tersebut. Nah, jika kita lihat barang kedua ini memiliki value yang rendah, yang di mana memiliki value 2.181, sedangkan kapasitas maks dari motor hanya 20 kilogram. Nah, jadi akan memilih value yang paling maksimal dengan memperhatikan kapasitas maks dari kendaraan tersebut. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.